Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan tugas untuk responsi 1, yaitu berupa short video mengenai acara 12. Tugas ini memiliki judul penentuan kadar gula dengan indeks bias menggunakan refraktometer. Topik dari praktikum ini yaitu penentuan kadar gula dengan indeks bias menggunakan refraktometer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Luka Arinda Febriola dengan NIM 121220136. Asisten praktikum kali ini yaitu Wildan Zanuarha dengan dosen pengampu Dr. Heri Septiakusuma, SSI, MT. Praktikum ini merupakan praktikum kimia fisika acara 12. Saya berasal dari Fakultas Teknik Industri, jurusan S1 Teknik Kimia dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Berikut merupakan daftar isi dari apa yang akan saya bicarakan. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, ketiga alat dan bahan, keempat metode, kelima hasil dan pembahasan, serta yang terakhir kesimpulan. Abstrak. Pembiasan cahaya merupakan fenomena membelokkan cahaya yang bisa dimanfaatkan untuk mengukur indeks bias suatu larutan dengan menggunakan refraktometer. Untuk mengukur indeks bias suatu larutan diteteskan ke prisma kerja. Lalu, ketika dilihat pada lensa, akan ada batas daerah gelap dan terang. Dengan data yang didapatkan, telah dilakukan perhitungan dan didapat bahwa konsentrasi larutan data yang dibandingkan dengan konsentrasi itu memiliki rata-rata 60,09% kesalahan. Selain itu juga diperoleh konsentrasi larutan sampel 1 dan 2 yaitu 48,84% dan 21,74%. Pendahuluan. Pembiasan cahaya merupakan fenomena penyimpangan atau pembelokan cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Arah pembiasan cahaya ada dua. Yang pertama yaitu mendekati garis normal. Pembiasan ini terjadi ketika cahaya melewati dari medium yang kurang renggang ke medium yang lebih renggang. Contohnya yaitu cahaya yang datang dari udara ke air. Sedangkan yang kedua yaitu menjauhi garis normal. Ini terjadi ketika cahaya datang dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat.
Contohnya yaitu dari medium air ke udara. Pembiasan cahaya ini dapat diukur menggunakan banyak cara. Salah satunya menggunakan refraktometer. Alat ini membiaskan cahaya yang didasarkan pada pengaruh indeks bias di sekitarnya terhadap mode optik yang berbeda. Indeks bias merupakan perbandingan antara kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara untuk alat yang digunakan pada percobaan ini. Yang pertama yaitu ada gelas beaker. Gelas ini berfungsi untuk tempat wadah larutan gula. Selain itu juga tempat untuk mencampurkan gula pasir yang sudah ditimbang dengan aquades. Lalu ada pengaduk kaca. Pengaduk ini berfungsi untuk mengaduk gula dalam aquades sehingga larutan menjadi homogen. Lalu ada gelas arloji. Ini berfungsi untuk menimbang gula pasir pada timbangan. Kemudian ada labu ukur. Labu ukur ini digunakan untuk melarutkan larutan gula sehingga mendapatkan konsentrasi yang diinginkan. Lalu ada pipet tetes dan volume. Kedua pipet ini berfungsi untuk mengambil larutan gula maupun aquades ketika digunakan pada refraktometer. Lalu ada alat refraktometer. Alat ini berfungsi untuk menunjukkan indeks bias larutan gula dan larutan sampel. Kemudian bahan yang digunakan yaitu ada gula. Gula ini berupa gula pasir putih. Lalu ada aquades. Kemudian larutan sampel. Gula ini berat yang digunakan yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 gram untuk mendapatkan larutan dengan konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10%. Larutan sampel yang digunakan yaitu minuman dengan pemanis
yaitu Maison dan Goodmood. Metode yang dilakukan yang pertama yaitu membuat larutan gula. Pertama, gula ditimbang pada timbangan dengan gelas arloji. Gula ini ditimbang sebanyak 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, dan 5 gram. Lalu, gula yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam gelas beker dan ditambahkan aquades sedikit. Kemudian larutan ini diaduk menggunakan pengaduk kaca sampai semuanya terlarut dan homogen. Setelah itu, larutan yang telah homogen dimasukkan ke dalam labu ukur berukuran 50 ml. Lalu ditambah dengan aquades hingga mencapai batas. Berat gula tadi 1, 2, 3, 4, dan 5 gram digunakan untuk membuat larutan gula dengan konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10. Setelah membuat larutan gula, kita akan menentukan indeks bias gula dan larutan sampel. Yang pertama, kita akan menstandarisasi refraktometer. Standarisasi ini dilakukan dengan meneteskan aquades ke prisma kerja refraktometer, kemudian diisi sampai penuh, lalu kita ditutup, kita kemudian melihat ke lensanya, maka akan terlihat bahwa batas gelap dan batas terangnya akan berada pada skala 0. Ini berarti refraktometer sudah terstandarisasi. Setelah itu, aquades Jadi, dari praktikum yang telah kita lakukan, didapat hasil tabel yang ada di atas. Kita bisa lihat bahwa konsentrasi larutan gula itu contohnya pada 2%, indeks biasnya juga 2%. Begitu juga dengan 4 dan 6%, indeks biasnya juga 4 dan 6.
Akan tetapi pada konsentrasi larutan gula 8 dan 10, indeks biasnya itu 7,6 dan 9,4. Lalu dari kedua nilai ini akan dicari persamaan dengan rumus umum Y sama dengan AX plus B. Y di sini kita menggunakan indeks bias sebagai variabel Y. Sedangkan untuk variabel X kita menggunakan konsentrasi larutan gula. Pada tabel di bagian bawah dapat dilihat bahwa konsentrasi gulanya dalam bentuk desimal. Ini kita lakukan karena kita menghilangkan persennya. Kemudian dari data-data yang telah diperoleh dan perhitungan yang juga telah diperoleh, kita mendapat persamaan garis Y sama dengan min 0,0369X plus 5,8022. Persamaan ini nantinya akan digunakan untuk menentukan nilai Y hitung. Nilai Y hitung ini kita akan bandingkan dengan nilai Y data. Y data yaitu merupakan indeks bias yang telah kita peroleh untuk melihat persen kesalahan kita. Jadi seberapa akurat percobaan kita dengan teori yang ada. Grafik ini merupakan grafik perbandingan Y data dan Y hitung. Dapat dilihat bahwa titik biru ini melambangkan Y data, sedangkan titik kuning melambangkan Y hitung dengan garis-garis linear yang menghubungkan Y hitung tersebut. Dapat kita lihat bahwa ada beberapa nilai Y data yang cukup jauh dari Y hitung. Pada 0,02% konsentrasi gula, persen kesalahannya yaitu 190,07%. Sedangkan pada 4%, persen kesalahannya menurun menjadi 45,02%. Kemudian pada konsentrasi 6%, persen kesalahannya hanya sangat sedikit, yaitu 3,33%. Lalu pada 0,08 atau 8% konsentrasi larutan gula, persen kesalahannya naik lagi menjadi 23,69. Dan yang terakhir yaitu pada konsentrasi 0,1, persen kesalahannya mencapai 38,31%. Dari kelima data yang telah diperoleh ini, di semua persen kesalahan di rata-rata
sehingga diperoleh rata-rata persen kesalahan yaitu 60,09%. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu membahas tentang konsentrasi larutan sampel. Dari percobaan yang dilakukan, sampel pertama yaitu Mizone dan sampel kedua Goodmood memiliki indeks bias 4 untuk sampel 1 dan 2 untuk sampel 5 dan 5 untuk sampel 2. Kemudian konsentrasinya itu 48,84% untuk sampel 1 dan 21,74% untuk sampel 2. Kedua sampel ini ditentukan konsentrasinya dengan menggunakan persamaan garis yang didapatkan. Dapat dilihat bahwa meskipun sampel 2 memiliki indeks bias yang lebih tinggi, konsentrasinya justru malah lebih rendah dibandingkan dengan sampel 1 yang indeks biasnya lebih rendah. Ini tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan di pendahuluan, di mana konsentrasi itu berbanding lurus dengan indeks bias. Jadi seharusnya sampel 2 memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan sampel 1. Seperti tadi pada data pada konsentrasi larutan gula dapat dilihat bahwa seiring meningkatnya konsentrasi larutan gula, indeks bias semakin naik juga. 2 sama dengan 2, kemudian tertinggi yaitu pada konsentrasi larutan tertinggi, sehingga keduanya
Jadi sekian untuk short video dari saya. Semoga isinya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang mendengarkannya. Saya ucapkan maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan-ucapan ataupun hal-hal yang berisi pada video ini. Lalu saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.